Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian kita kali ini menyikapi musibah dengan iman. Dengan iman. Kita tentu semua mengetahui bahwa kurang lebih 10 hari yang lalu terjadi musibah atau bencana yang besar di daerah kita, terutama di Kabupaten Tanah Datar, Agam, berupa Galodo yang disebabkan oleh banjir lahar dingin. Korban nyawa banyak, lebih 60 orang. Korban harta benda berupa rumah dan sawah juga sangat banyak. Jalan-jalan hancur. Tentu kita semua berduka dengan musibah ini dan korban yang ditimbulkannya. Kita prihatin dan kita peduli. Dari perspektif iman, Allah adalah zat yang maha kuasa. Dan salah satu manifestasi dari kekuasaan Allah, Allah bisa pula menurunkan bencana. Bencana terjadi karena kekuasaan Allah, karena izin Allah. Dan semua tidak lepas dari itu semua. Karena itu, sebagai orang beriman, mari kita sikapi musibah ini yang terjadi. Pertama, dengan sikap tawakal kepada Allah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Karena jelas la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali daya dan upaya dari Allah. Yang kedua, tentu apapun yang terjadi di permukaan bumi ini dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali musibah pun, semuanya pasti dimaksudkan oleh Allah untuk tujuan baik. Sangat boleh jadi ada orang yang dijentil oleh Allah, ada orang yang diberi peringatan oleh Allah. Kenapa? Mungkin selama ini abai dengan dosa-dosanya, atau bahkan tidak peduli dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa dalam agama kita adalah penyebab dari timbulnya bencana. Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, itulah yang menjadi penyebab bencana dimanapun selama ini dalam sejarah peradaban manusia. Karena itu tepat apa yang dikatakan Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berbagai bencana terjadi di permukaan bumi, baik di darat maupun di lautan, dan itu semua disebabkan oleh bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan manusia. Maka perbuatan manusia sesungguhnya menjadi penyebab dari berbagai bencana itu. Dan inilah sesungguhnya yang memicu timbulnya bencana yang diturunkan Allah. Oleh karena itu, walaupun memang kita tidak bisa menunjuk siapa yang bersalah, siapa yang berdosa, mari kita secara kolektif makin mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak mohon ampun kita kepada Allah, menyesali semua dosa-dosa kita, memperbanyak istighfar. Kalau ini kita lakukan, insya Allah
Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita. Dan Allah lebih dari itu akan ganti bencana ini dengan rahmat. Jadi mari kita manfaatkan bencana ini sebagai ujian dari Allah. Ujian untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan kita, kealfaan kita, kelalaian kita. Kalau kita segera sadar, segera memohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan ganti bencana dengan rahmat. Maka ini penting, karena apapun sekali lagi, tidak ada musibah, tidak ada bencana yang dimasukkan Allah untuk menzalimi kita. Tidak ada. Semuanya untuk kebaikan kita. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Dengan iman kita sikapi bencana untuk meningkatkan kepedulian kita. Kita tahu ada banyak korban, dan itu saudara-saudara kita seiman terutama. Mari kita wujudkan kepedulian kita dengan membantu kawan-kawan kita, dulu sana kita yang kena dan yang menjadi korban. Rumah mereka yang hancur, sawah ladang mereka yang hancur. Walaupun pemerintah menjanjikan akan mengganti, tapi itu tentu tidak akan bisa segera. Mari kita mengulurkan tangan, mengulurkan bantuan untuk meringankan saudara kita yang menjadi korban dari berbagai bencana yang terjadi, terutama tentu di daerah kita. Tapi walaupun saya mengatakan terutama daerah kita, bukan berarti kita mengabaikan bencana yang terjadi di daerah lain, tidak. Maka mari kita ulurkan tangan, memberikan bantuan. Yang keempat, dan ini menurut saya sangat penting, orang beriman itu cirinya peduli. Dia tidak mau senang sendiri, dia tidak mau aman sendiri. Orang beriman pasti mendambakan saudara-saudaranya yang lain juga aman, senang, berbahagia. Kalau saudara kita tengah berduka, maka kita pun ikut berduka. Saudara kita bersedih, banyak kesulitan, banyak hambatan, banyak problem, dia pun juga ikut merasakan kepahitan itu. Lalu apa yang kita lakukan? Disinilah kepedulian kita wujudkan dalam bentuk apa? Jangan pernah abai, jangan pernah lupa untuk terus mendoakan saudara kita agar Allah lindungi, agar Allah jaga saudara kita. Bapak dan Ibu sekalian, BMKG masih memberikan warning, peringatan. Ancaman bencana terutama yang dari lahar dingin Gunung Merapi sepertinya belum akan berakhir. Selama erupsi terus berlanjut, erupsi Gunung Merapi, dan selama musim hujan terus akan belum berhenti, maka selama itu pula ancaman galodo, banjir bandang akan tetap mengancam saudara kita, terutama di daerah Kabupaten Tanah Datar dan Agam. Karena itu kita jangan berdiam diri. Kita doakan, moga Allah lindungi saudara kita semua dari kemungkinan timbul dan datangnya bencana lanjutan. Kok katurun juo bencana, mudah-mudahan tidak sekadang yang sebelumnya. Kok katurun juo bencana, mudah-mudahan dulsana kita di dua daerah ini dan di daerah lain dijaga dan dilindungi Allah. Maka inilah manifestasi iman, dan inilah yang harus selalu kita wujudkan, yaitu apa? Adanya kepedulian kita dan adanya kesadaran kita untuk terus mendoakan keselamatan, keamanan saudara-saudara kita di berbagai daerah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita betul-betul akan pantas disebut sebagai mukmin sejati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.